Bro Chaplin, di luar sana banyak sekali yang ingin punya bisnis, ingin punya usaha. Ya, dia kendala tentang modal. Atau gini, dia udah ada usaha, dia pengen membesarkan usahanya, tapi dia terkendala dengan modal. Apa sih kiat-kiat atau tips menghadapi tantangan seperti itu? Harus bertanggung jawab, bro. Oke. Bertanggung jawab dalam arti semua pekerjaan dan orderan itu harus tanggung jawabkan. Servisnya gitu ya. Itu bertanggung jawab, bro. Oke. Kalau tidak bertanggung jawab, bakal jadi nggak usaha itu? Setuju. Iya. Kedua, Ya. kita harus konsisten. Sudah dipercaya dengan supplier, masa nggak konsisten sih? Betul sekali. Nah, kan? Ketiga, Ya. kerja keras, bro. Jangan putus asa ya. Jangan pernah putus asa. Jangan lupa berdoa. Cakep. Berdoa. Paling wise nih. Kelima, kejar omset. Kejar omset. Mantap. Halo Sobat Firman, balik lagi bareng gue Diki di sini dan senior gue pastinya Bro Rizky. Yo. Halo Sobat Firman. Dan selamat datang di Firman Talk Show. Yo. Episode kali ini adalah episode yang terbaru dari channel Firman Indonesia TV yang dimana kita akan mengundang narsum-narsum yang inspiratif dan terbaik untuk Sobat Firman di rumah. Mantap. Yo, mantap. By the way, kenapa pada episode kali ini gue tidak ditemani oleh partner gue yaitu Agung Bex? Karena pada saat video ini dibuat, Agung Bex sedang syuting video conference dengan Sobat Firman kita yang ada di Australia. Australia. Iya, gila keren kan bro. Keren. Gua mau share sedikit informasi mengenai Firman Indonesia yang dimana adalah Firman Indonesia sebenarnya sudah memiliki mitra bisnis atau partner-partner bisnis yang sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke dan itu jumlahnya banyak banget. Seluruh Indonesia bro ya. Betul dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita ngomongin suksesnya Firman saat ini itu nggak lepas dari partner-partner bisnisnya yang ada di Indonesia. Dan kebetulan banget nih pada episode pertama kita kali ini kita sudah kedatangan salah satu partner bisnis Firman Indonesia dan beliau sudah ada di studio di kita Firman nih. ya, oke. Betul, Ini tamu betul. spesial banget bro ya. Tamu spesial banget. Oke. Dan sebelum kita mulai acaranya, gue mau ngingetin lagi buat Sobat Firman yang ada di rumah bahwa jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia TV dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan pastinya jangan lupa untuk share, komen dan like supaya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Sobat Firman semua. Mantap. Jangan lupa Sobat Firman. Oke, Betul. lanjut. Gue punya beberapa fun fact nih di sini bro. Fun fact-nya itu adalah dia itu sebenarnya masih muda bro. Masih muda. Masih muda banget dan Semuda apa sih? milenial banget pastinya. Gen Z berarti ya. Betul, dan dia ini umurnya masih 26 tahun. Oke. Gila gokil. Di bawah lu dong ya. Iya sih. Di bawah gua juga. Iya, di bawah kita semua. Oke. Dan yang menariknya ini di umur 26 tahun dia sudah memiliki dua toko teknik. Betul, dua toko teknik. Kebayangkan Sobat Firman, dua toko teknik yang lokasinya ada di Tangerang. Nah, mungkin Sobat Firman kalau ingin mengetahui informasinya lebih lanjut, kalian bisa cek di channel kita di satunya lagi di Firman Indonesia. Kalian cek aja di sana. Nama tokonya ini adalah yang pertama Corelette Diesel dan yang kedua adalah Muncul Diesel. Gila, gokil. Dan ini mungkin yang kita wawancarai. Sebenarnya yang tadi lu bilang yang tadi itu ada di channel Firman Indonesia TV dan itu gue yang wawancarain. Gila, iya. Nah, waktu itu gue wawancarain tentang tokonya, kemudian tentang produk-produk apa yang dia jual. Betul. Dan sekarang kita akan mewawancarai ini orang. Iya. Lebih ke personalnya bro ya. Tapi yang gue udah nonton video lu kan. Jadi kalau di sana itu ngejelasin bahwa tokonya beliau ini adalah toko yang sebenarnya produknya cukup lengkap ya. Iya betul. Dari produk Firman itu di sana udah cukup lengkap dan beliau juga ngejualnya juga nggak cuma ke end user, tapi dia ngejual ke pedagang-pedagang juga ya kan. Betul bro. Beliau juga menjual produk-produk Firman tuh nggak cuma di toko offline aja, tapi beliau menjual produk-produk Firman melalui online store juga, yang dimana online store-nya adalah Firman Online Store. Nah, gue juga mau ingetin lagi buat Sobat Firman yang masih belum tahu Firman Online Store itu seperti apa, kalian cek aja di www.firmanindonesia.com atau kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Caranya gampang banget, kalian cuman ketik Firman Online Store, gampang banget, cek buruan. Cek duluan dan download sekarang. Betul. Oke, langsung aja bro. Kita sambut saja eksekutif muda. Yes. Yaitu adalah Ko Chaplin. Ko Chaplin. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Apa kabar bro? Baik, bro. Siap. Gimana bro? Dari rumah ke sini ke kantor Firman kira-kira gimana nih, jauh nggak nih? Deket lah, cuma 30 menit saja. Asik. 30 menit ya. Naik sepeda?
Naik mobil dong. Naik mobil ya. Nggak, sekarang kan lagi musim sepeda bro ya. Bro, musim sepeda enggak bro. Enggak ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan kita ngomongin kalau Coach Chaplin umurnya di 26 tahun. Itu benar nggak sih Coach Chaplin? Bener. Bener Bener ya. 26 tahun. 26 tahun Udah punya dua punya 2 toko. toko. Anjay. Ya. Bro Chaplin bisa cerita sedikit sih mengenai kisah hidupnya yang inspiratif. Mungkin Sobat Firman yang ada di rumah juga bisa mempelajari atau bisa mengikuti lah langkah-langkah yang Bro Chaplin di-share di sini gitu. Gue tuh penasaran banget sih sebenarnya Coach Chaplin dengan umur 26 tahun yang sekarang ini itu dari kapan sih menjalani bisnisnya itu? Semenjak umur 19 tahun, lulus 19 sekolah tahun. SMK. Itu gimana sih pertamanya kok tiba-tiba dari umur 19 tahun ingin menjalani bisnis? Apakah mulainya dari apa gitu? Iya, sebelumnya saya diajarkan sama ayah saya. Oke. Kan terjun di dunia bisnis di usia muda. Di saat usia muda sudah maju, di usia tua kita hidup santai. Duit sudah banyak. Gua banget motonya. Iya gua banget untuk sekarang. Untuk sekarang. Karena zaman dulu gua mikirnya gimana nanti. Yang penting main dulu. Tapi ini emang patut dicontoh dan it's work ada contohnya gitu. Kalau pada umumnya mungkin gua ya yang ngerasain kalau gua di umur 19 tahun tiba-tiba diajarin untuk bisnis mungkin kayaknya agak sedikit susah gitu. Iya. Gimana sih Coach Chaplin dari pertamanya dari SMK itu kan masih seneng-senengnya main kan biasanya, dan ini tiba-tiba menjalankan bisnis seolah-olah seperti kehilangan masa remajanya atau masa dewasanya gitu. Itu gimana sih ngatasinnya? Saya bermain waktu dulu mulai dari SMP sih bro. Tapi masih ada mainnya juga lah bro. Masih ada main SMP. Sekarang juga masih ada mainnya lah. Iyalah. Mungkin lebih ke manage waktu kali ya. Iya. Kita siang usaha, malam baru kita main. Cakep. Asik panutan. Nah, jadi nih Sobat Firman ini sayang banget kalau skip video, jadi jangan di skip dan harus tonton sampai habis. Karena ya bro ya, ini salah satu video atau salah satu program yang inspiratif yang dihasilkan oleh Firman Indonesia. Betul. Karena kita menghadirkan tamu spesial eksekutif muda yang mulai dari umur 19 tahun bro ya. Betul. Sampai sekarang itu sudah memulai usaha. Nah gitu ya. Bro, gue pengen tanya lagi tuh, papa ya? Iya betul. Masih eksis juga sampai sekarang? Masih Di toko juga ya? Masih di toko, tapi cuman pantau saja bro. Oke, cuma pantau juga ya? Iya. Oke. Gini ya Bro Chaplin, gue tuh masih ada ngeganjel di hati gue itu. Kalau gue kan kalau ditanya bisnis pada umur gue yang pada saat itu gitu, misalnya di 19 tahun mungkin gue lebih bisnis makanan, fashion. Iya, di baju juga ya. Ini kok Coach Chaplin kok bisa langsung terinspirasi jualan atau menjual produk-produk alat teknik. Itu inspirasinya dari mana sih? Menarik nih. Mungkin kita dari awalnya jualan teknik ya sampai sekarang itu jualan teknik bro. Jadi orang-orang yang kayak makanan kan ya. Kalau makanan di mana sudah banyak ya. Kalau teknik di mana-mana masih langka bro. Kebutuhan petani, konstruksi dan lain-lain. Nah itu kita yang dicari. Oh, memang pasarnya masih pertama langka. Pertama memang di sana persaingan masih sedikit banget dan memang prospeknya sangat bagus. Yang kedua memang oke sih ya. Iya. Buah tidak jauh dari pohonnya. Karena papanya kan memang passionnya sudah di alat teknik juga kan. Nah, anaknya juga passionnya di alat teknik juga. Benar, menurun sekali. Dan mungkin ini juga gue bisa bilang ya bro ya, gue bisa bilang ini salah satu langkah yang memajukan ekonomi di daerahnya. Betul ya, bro. Karena masuk akal kan. Karena memang di daerahnya kan belum ada alat penunjang bro ya. Alat-alat penunjang dibuat pertanian, kemudian buat kayak food processing dan lain-lain. Nah, akhirnya dengan adanya alat itu, orang-orang yang di daerah sana itu mungkin terbantu untuk memudahkan pekerjaan dan mempercepat proses waktunya ya bro. Betul bro. Nah dari situ mungkin itu akan meningkatkan ekonomi di daerahnya bro. Ini keren sekali sih memang. Jauh banget ya, impactnya itu sangat luas sekali. Betul. Ya itu untuk memajukan di wilayahnya dia. Betul. Beliau ya. Kadang-kadang gini lah bro ya. Petani kan kadang-kadang butuh barang ini. Carinya di mana dan jualnya di mana itu bro. Nggak tahu kan. Dan edukasi cara penggunaannya juga nggak tahu kan. Nggak tahu bro. Nah gitu. Kalau kita jual makanan dan jual yang lain-lain sudah banyak bro. Di pelosok-pelosok juga banyak. Gila, visioner ya kan. Betul, visioner sekali benar-benar. Tapi kalau jual alat-alat teknik dan alat pertanian itu masih langka banget bro. Masih dihitung jari lah. Iya. Sedangkan kalau kita lihat lagi emang dari geografis kita memang negara yang ini ya, agraris. Betul. Dan masih banyak juga petani di Indonesia ya kan. Iya betul.
Jadi kebutuhan pangan itu memang sebenarnya sih kalau kita cermat memang pasarnya gede banget. Betul-betul Bro Syafrin. Excellent. Oke, Bro, sebelum lanjut nih ya. Ini mungkin ada pertanyaan yang mungkin masih ganjel. Yang mungkin Sobat Firman yang baru nonton video ini belum tahu nih Bro Syafrin ini jual apa aja. Silakan Bro. Lu tuh jual apa aja di toko, kemudian alat-alat apa aja yang dijualin gitu. Iya, gua jual di toko itu seperti jual alat pertanian, konstruksi, power tool, dan food kayak mesin food ya gitu. Iya, food processing gitu ya. Iya, gitu. Dan Spare part juga ada. spare part semua lengkap bro. Oke. Kecuali alat berat, gua nggak jual. Oke. Nah, jadi udah tahu dong ya Sobat Firman. Oke, seperti itu. Jadi kita sih lebih fokus ke alat pertanian bro ya. Pertanian, kedua sekarang konstruksi sudah mulai jalan juga di daerah saya. Gua harus jalanin juga. Mungkin lebih ke pengalaman dari Coach Syafrin sendiri ngejual produk-produk Firman itu seperti apa? Rintangannya ada nggak? Tantangannya Awalnya gitu. sih sulit bro. Oke. Sangat sulit. Karena apa? Firman itu barang-barang bagus. Yap. Mungkin harganya nggak mungkin bisa murah dong. Ya, betul. Betul. Tapi kalau orang sudah pakai merek Firman, biasanya ya, pasti orang ketagihan. Itu yang gue suka senengin di situ. Oke, itu salah satu rintangan yang lo hadepin ya. Iya. Kadang-kadang ketemu yang nggak tahu merek Firman itu, kadang sulit juga bro. Sulit, sangat sulit. Berarti pengalaman selama menjual produk-produk Firman itu hampir nggak ada komplain atau zero komplain ya mungkin? Dibilang zero komplain. Wih gila keren, memang nggak salah berpartner dengan Firman Indonesia kan. Maksudnya zero complaint itu berarti artinya tidak ada masalah dari segi kualitas ya bro ya. Betul banget bro. Oke, berarti sampai yang servis unit Firmannya jarang banget bro. jarang ya. Jarang. Itulah keunggulannya merek Firman. Berarti memang harga nggak ngebohongin kan? Betul. Di saat memang sekarang banyak produk-produk yang menjual di harga bawah pasaran, ya bandingkan saja dengan kualitasnya. Ya betul, karena gue pengalaman bro ya di daerah Sulawesi Tengah kalau waktu itu. Waktu itu gue sama tim gue melakukan demonstrasi. Memang ada cerita dari petani bro. Oh gitu. Nah dari petani dia cerita ke kita, wah ini Firman harganya mahal memang kata dia. Artinya lebih tinggi lah ya daripada yang standar, betul kan ya? Mahal mah relatif. Mahal relatif betul, karena ada kualitas. Betul. Dia cerita begini, bro, produk lu emang sedikit lebih tinggi, tapi gue pernah beli nih salah satu produk dari kompetitor ya, dia lebih di bawah dari 2 kali lipat dari Firman. Tapi pada saat digunakan mesin ini kurang lebih umurnya 1 bulan rusak bro. Gitu. Iya, ya begitulah bro. Kadang-kadang orang maunya murah ya, kadang-kadang maunya murah. Tapi dia nggak lihat kualitas. Sedangkan yang mahal itu bisa rusaknya beberapa tahun baru rusak. Iya. Yang murah pakai 1 tahun 2 tahun sudah rusak. Iya betul. Atau beberapa bulan sudah rusak. Akhirnya apa? Buang-buang 2 kali. Betul, buang 2 kali. Lebih rugi jadinya. Iya. Makanya channel Firman Indonesia juga salah satunya adalah mengedukasi juga buat customer-customer yang ada di sana, di luar sana, bahwa produk-produk kita memang layak diperhitungkan. Betul, gitu kan. betul. Oke. Jadi kalau misalnya orang ingin mereview barang, bisa ngecek di review kita di channel Firman Indonesia. Firman Indonesia, ya. Betul. Nah, kan tadi kalau kita ngomongin di Firman Indonesia, kemudian memang sudah oke ya barangnya, nggak pernah ada masalah. Nah, yang gue mau tanyain kan kalau selama perjalanan bisnisnya kan pasti ada yang namanya masalah. Pernah gak sih ketemu yang namanya masalah pada saat ngejalanin bisnis? Masalahnya seperti apa? Baik masalah keuangan, masalah percintaan, masalah keluarga, ya apapun aja lah. Atau mungkin masalah pekerja, masalah teknisi atau manpower gitu kan. Boleh. Ya namanya kita usaha bro ya. Pasti ada minnya, pasti ada plusnya juga. Gimana tuh? Ya minnya kalau kita ketemu barang yang kualitasnya di bawah. Dia komplain. Oke. Nah kalau dari kan tadi menerima komplain, caranya gimana sih biar orangnya itu tidak tersinggung tapi mendengarkan nasihat atau advice dari kita? Ya karena kita kasih tahu aja bahwa barang murah itu kualitas pasti di bawah dong. Beda dengan barang mahal. Barang mahal kualitasnya lebih bagus. Betul. Jadi istilahnya lebih baik nambah sedikit tapi dapat dibandingkan harga murah tapi 2 kali kerjaan. Tapi sorry, ini kita berbicara lebih objektif ya, lebih objektif. Apakah pada saat
Bro Chaplin ini kasih saran ke si pembeli, ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek. Apakah itu lebih objektif atau lebih ke merek saja? Apa maksudnya gini, lebih bahwa ini yang merek A ini lebih ke kualitasnya bagus. Nah, lu lebih ngomongin kualitas aja atau lebih milih lah mending gue jualan merek ini aja gitu? Kalau gue pribadi ya, gue lebih cari pilih kualitas. Satu pakai 2 minggu 3 minggu rusak, dia minta komplain ganti baru. Sedangkan mesin unitnya udah hancur. Betul. Hancur ya? Udah hancur, udah kotor. Makanya itu partner-partner kita yang ada di sana, di luar sana mungkin memilih produk Firman ya karena itu. Banyak di luar dari produk Firman atau produk-produk lain kompetitor di sana yang harganya jauh lebih murah, tapi ya kualitas ya so-so lah. Jadi nah ini nyambung nih. Pernah gak sih dikecewain sama salah satu suppliernya yang di luar Firman ya? Kita berbicara di luar Firman dan objektif ya. Pernah gak sih ada supplier yang bener-bener sampai sekarang gue gak mau lah ketemu supplier ini lagi, ngecewain banget misalnya? Banyak bro. Banyak ya? Banyak. Terkadang janji manisnya. Oh gitu. Gimana tuh? Nah, contoh aja, kita gak ngomong supplier A atau B. Contoh aja. Kadang-kadang gini, si supplier A gue mau support di sini. Tapi setelah merek itu sudah maju dan jalan, kita ditinggalkan bro. Ditinggalkan itu gimana? Maksudnya udah nggak disupport lagi bro. Dia udah jadi merek dia udah ngetren. Udah ngetren. Jadi udah ngetren, ya udah kita ditinggalkan. Padahal pertamanya dibantu sama Coach Chaplin gitu untuk jualan di area Coach Chaplin. Sama kita dong. Iya ya kan? Betul. Sudah merek dia udah maju di mana-mana, udah kita ditinggalkan begitu aja. Tidak diabaikan. Waduh, itu nggak Firman banget sih. Beda hal dengan Firman bro. Iya. Sangat beda. Oke, lu ceritain dah, jangan kita yang ceritain. Ya, lu gimana kalau pengalaman saya Firman itu sampai sekarang konsisten banget, senengnya konsisten. Kenapa saya bilang konsisten? Sampai sekarang dari dulu sampai merek itu Firman nggak terkenal sampai terkenal sekarang, nggak pernah geser. Artinya support terus dong. Support terus. Gitu. Saya senengnya di situ. Konsisten ya kita ya. Asik. Ya, makanya bener yang kata lu bilang bro ya. Sudah tersebar di seluruh Indonesia dan mereka tuh loyal ke kita. Benar. Itu salah satu. Dan emang kerasa dampaknya oleh kita sekarang gitu. Dan kerasa lah Firman makin hari, makin bulan, makin tahun berkembang besar pesat sekali. Gila, gokil. Sampai kemarin aja kita sampai bikin event loh. Digital Sign Up Championship 100% digital, hadiahnya 100 juta. Iya betul. Mantep dong bro ya. Iya. Itu kan membuktikan juga bahwa kalau kita ini memang sudah sukses. Iya. Lu nonton kan waktu itu? Nonton bro. Iya, mantap. Sampai jam berapa lama? Iya, sampai malam. Pernah mengalami hal yang buruk oleh supplier, hal manisnya apa aja nih yang mungkin bisa diceritain? Kalau Firman, saya senangnya itu dia selalu support. Satu, dia ada permasalahan di luar, service centernya langsung datang. Oke, tanggap ya? Tanggap. Cepet ya? Itu kedua. Ketiga, barang dia itu rapih bro. Dari packingnya sampai pengirimannya, sampai drivernya aja pada rapih. Pakai jas gitu ya? Enggak bro, bukan pakai jas ya. Driver itu semua pakai kostum. Oke. Seragam ya? Seragam. Sampai di mobilnya aja kasih apa sih logo Firman. Brandingnya itu ya? Brandingnya dapet. Oke. Gila. Salesnya gimana? Salesnya masih oke bro. Masih oke ya? Masih oke ya? Salesnya juga siap tanggap. Siap. Kita lihat Firman itu, gue itu udah berapa sales ya ganti, semuanya oke. Gak ada problem. Ya gitu mungkin ya? problem adalah bro ya. Tapi ya hal minor kecil, ya, hal kecil ya. Hal kecil. Wah mantap sekali ya. Iya. Yang kita senengin juga kadang-kadang orang staffnya juga cepet tanggap bro. Oke. Ketanggap. Oke. Nah, mungkin gue mau ngajuin pertanyaan ya. Boleh. Selama ini kan sudah melakukan perjalanan bisnis nih, ya. Dari A sampai Z. Ya. Sekarang kan mungkin masih proses bisnis dong. Betul. Ya kan? Masih umur 26 tahun. Iya. Proses masih panjang. Iya. Nah, yang gue mau tanyakan ini apa sih yang belum tercapai yang sekarang dijalanin gitu? Kedepannya apa yang masih dicita-citakan dari Bro Chaplin? Iya bro, yang diciptakan sama gue, cita-citakan itu gue pengennya jadi pemuda sukses bro. Oke. Lebih sukses lagi. Tambah cabang lagi ya? Nah, tambah cabang lagi, aset kita di mana-mana saja, ya kan? Punya mobil mewah, mobil sport. Wih mantap. Itu bagi-bagi kali. Iya, itu impian gue banget bro itu. Amin. Impian gue banget. Amin. Kita doakan. Makanya kita gali terus sampai di umur 26 tahun. Sesampai kapan, sesampai mana kita sampai
cita-cita kita sampai di situ. Oke. Tentunya bareng dengan Firman dong. Iya dong. Kita bareng jalan bersama dengan Firman dong. Selama Firman support, gue lebih support lagi. Mantap. Nah, Gua suka. terus itu kan harapan atau cita-cita yang ingin didapatkan untuk masa depan. Nah, ada nggak sih achievement yang sudah didapat selama ini yang dari umur 19 tahun sampai sekarang? Mungkin bisa share gitu. Mungkin bisa share juga kepada Sobat Firman yang ada di rumah. Kiat-kiatnya menjadi sukses itu kayak gimana sih caranya? Yang penting gini sih bro ya. Kita di usia muda ini jangan malas. Jangan malas. Jangan betul. malas. Pertama jangan malas. Jangan Iya. malas. Kedua, kita harus selalu berinovasi. Berinovasi. Iya, selalu berpikiran maju. Jangan mudah Jangan mudah putus asa gitu. Terus bro. ketika di yang lain pada usaha yang kayak tadi Coach Chaplin cerita bahwa kalau misalnya kita bisnis baju, sebenarnya nggak ada masalah dengan bisnis baju dan bisnis makanan ya. Ketika bisnis baju, bisnis makanan, dia lebih memilih inovasi untuk bisnis di ala-ala teknik. Mungkin seperti itu ya. Mungkin cari peluang yang baru lah, yang benar-benar prospek kedepannya bagus seperti apa. Jadi kita harus kreatif juga sih bro sebenarnya. Selain pintar juga kreatif dan jangan malas. Harus kreatif juga bro. Yang penting pola pikir kita lah. Pola pikir tuh kita kedepannya mau seperti apa dan harus bagaimana. Itu yang harus dipikirkan bro. Oke. Terkadang kan di usia muda itu ya umur dari 19 tahun sampai 26 tahun masih senang suka Main ya? Main. Betul. Kemana-mana gak jelas. Iya. Tapi kalau gua gak suka bro seperti itu. Oke. Gua senengnya di usia muda udah sukses. Sukses. Oke. Terus ada lagi nggak kiatnya? Tadi kan selain berusaha, kemudian inovatif, terus ada lagi nggak kira-kira? Pergaulan ngaruh bro. Pergaulan ya? Pergaulan kayak gimana nih sebenarnya nih? Contoh, kalau bro bergaulnya dengan tukang main judi atau lain-lain, bro pasti ikut-ikutan main judi. Ya kan? Contoh kecilnya. Ya. Bro dengan orang pemalas, bro ikutan jadi orang pemalas. Oke. Tapi bro bergaul dengan nama di atas umur 26 tahun, tapi dia pembisnis juga, bro pasti Ikut juga ya? Nular, minimal tular ikutan nular. juga, bro. Setuju sih bro. Iya Setuju sih. Jadi pergaulan Pergaulan penting untuk jangan malas. Kemudian itu konsisten juga ya pasti konsisten ya. bro, harus konsisten. Kita itu di sini hidup di bisnis itu harus konsisten. Oke. Konsisten. Jadi apapun yang kita kerjakan harus konsisten dan ini cinta dan berdedikasi mungkin ya. Bertanggung jawab juga bro. Bertanggung jawab. Bertanggung Tambah jawab. lagi itu bro. Asik. Siap. Bertanggung jawab kepada diri sendiri. Dan pekerjaan. Wah, Jadi itu salah satu faktor yang terpenting di hidup lo ya bro ya. Pergaulan ya. Pergaulan bro. Kalau pergaulannya ya gitu-gitu aja ya nggak bakal maju. Nggak bakal maju ya. Nggak bakal maju. betul. Contoh, Bro Rizky bergaul dengan pemain layangan setiap hari main layangan terus. Iya. Bisa main layangan dong. Iya, jago Tapi main layangan. Jago Tapi dong. cari duit nggak jago. Nggak jago. Nah, Betul. Setuju sih bro. Tapi bro bergaul dengan orang-orang yang sudah sukses, bro pasti tertular. Oke. Tapi gue pengen tanya lagi nih, masih ada nggak poin-poin atau faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari anak muda? Ya kadang-kadang satu dengan rohani itu berdoa, bro. Berdoa, oke. Berdoa, Betul. Ya kan? Iya. Orang tuh berdoa lah, pasti berdoa. Banyak lah, masih banyak lah. Usaha dan ikhtiar ya. Iya. Nih sebenarnya gue tuh speechless ya kalau kita ngomongin bisnis gitu. Yang namanya bisnis kan yang pasti ada namanya tagihan. Ya kan? Ada betul. tagihan-tagihan yang harus kita bayar. Di umur masih belia seperti Coach Chaplin ini kan gimana sih cara mengaturnya sih dengan tagihan yang segitu besar? Kan kita tahu kalau alat teknik itu kan harganya nggak murah. Maksudnya satu produk itu kan bisa jutaan nilainya kan. Iya. Yang pasti kan itu tagihannya. Betul. Dan toko sebesar itu juga manage-nya juga agak susah juga ya. Tokonya besar, barang-barangnya juga cukup mahal. Dan melihat tagihan pun juga wow gitu. Nominalnya sekali. Serem-serem gitu. Itu gimana sih kiat-kiatnya Yang gitu? penting gini sih bro ya. Ya. Toko sudah dikasih tempo sama importir. Oke. Supplier lah ya. Itu dengan 90 hari atau 60 hari. Oke. Itu kita harus konsisten bro. Oh balik lagi yang tadi ya konsisten. Konsisten dan bertanggung jawab. Pas jatuh tempo itu udah siap harus bayar. Dapat omset itu bukan duit toko. Oke, setuju. Itu duit orang bro. Duit portir. Terkadang gini ya, ada orang toko malas bayar. Sangat malas bayar dengan nominal besar.
dia sayang untuk setorkan ke supplier. Karena dia mikirnya oh ini udah duit gua nih. Nah, padahal itu bukan bro, itu bukan duit kita. Iya. Itu duit importir atau supplier. Yang dibilang duit orang lah bro ya. Iya betul duit orang. Ya. Kalau gua sih ngerasain kalau nerima uang sebanyak itu kan pasti waduh. Pasti kan bro, pinginnya tuh main atau apa itu gitu. Itu tidak boleh bro, itu nanti timbulnya sifat sombong. Merasa duit lu itu banyak ya. Duit lu banyak itu duit kita, itu bukan. Zaman sekarang kan punya uang sedikit udah pingin disebutnya sultan. Nah betul. Nah itu gimana sih caranya biar kita nggak berperilaku seperti itu? Mungkin bisa di share. Ya hidup itu nggak usah sombong bro. Ya. Nggak usah sombong ya kan. Asik. Nominal itu kita simpan. Simpan suatu saat nanti ada jatuh tempo kita sudah bayarkan. Iya betul. Wah polanya sudah bisnis sekali ya. Iya. Gila. Ya itu yang tadi salah satu poin yang dibilang Bro Chaflin tanggung jawab. Bertanggung jawab dan konsisten. Itu maksudnya. Begitu. Dan memang harus dilatih terus ya. Sekarang kalau bro malas bayar, supplier lain mau kasih barang lagi atau tidak? Betul. Pertanyaannya. Mempertahankan kepercayaan itu susah ya bro ya. Betul bro. Betul sekali. Lebih mahal kepercayaan dibandingkan harta apa yang bro punya. Betul. Harta bisa dibeli, kepercayaan belum tentu bro. Gak bisa bro. Iya gak bisa. Nah itu kalau kita berbicara kepercayaan itu gimana sih caranya Coach Chaplin memberikan kepercayaan kepada supplier terutama di Firman itu pertamanya gimana sih Coach Chaplin? Selain yang tadi menjaga tempo atau pembayaran ya. Selain itu apa? Saya sangat terima kasih sama PT Firman Indonesia dari 2007 sampai sekarang masih dipercaya. Oke. Sama Firman Indonesia. Oke. Itu susah gak sih kira-kira waktu pertama kalinya itu bisnis dengan Firman Indonesia? Iya Firman Indonesia mungkin awalnya juga ragu dengan toko yang gua punya. Oh kenapa tuh? Ya mungkin toko di daerah itu ya segimana sih gitu. Betul. Ya kan? Tapi Firman tetap kasih tempo waktu itu. Oke. Ya memang bener bro. Jadi gini, Firman Indonesia tuh memang gak sembarangan kasih fasilitas tempo kepada toko. Sales kita itu punya SOP di mana kalau survei toko ini harus ada historis yang jelas. Historis yang bagus. Nah mungkin pada saat itu mungkin ya bercapai ini koreksi kalau gue salah ya. Iya. Mungkin pada saat itu si sales ini survei dan melihat toko ini mungkin kurang begitu meyakinkan. Pertamanya. Betul. Ya kan gitu kan ya. Kurang begitu meyakinkan karena memang banyak sekali yang mengajukan ke Firman menjadi dealer itu ditolak. Apalagi kan Bro Chaplin beliau umurnya pada saat itu masih 19 tahun kan. Betul. Gak meyakinkan kan. Takutnya kita masih hobi hura-hura atau hobi judi atau hobi dan lain-lain. Tapi akhirnya Coach Chaplin berhasil memberikan itu ya semua ya. Iya. Gila gokil. Mengambil hati dari Firman Indonesia dan sampai sekarang besar bro ya. Iya gila gokil punya dua loh teknik ya. Iya muncul. Terkadang bro kalau masalah kita pembayaran top ya. Terkadang belum jatuh tempo saja saya sudah minta datangin nota, saya mau bayar. Nah itu dia yang meningkatkan kepercayaan. Betul bro. Dari supplier kita ya. Oke. Ya kita bisa bilang ngambil barang dari Firman tuh banyak. Betul. Kirim hampir setiap hari. Hampir bro. Hampir setiap hari ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Bro Chaplin ini membuang stok itu ke pasar. Membuang Maksudnya gini ya kita menjual ke pasar gitu kan setiap hari ada transaksi terus nih. Iya. Strateginya apa sih? Kita di toko itu biar gimana caranya merek Firman tuh bisa lebih dikenal orang bro. Oke. Karena gini, kalau sudah diterkenal sama orang itu sangat gampang jual dan gampang dibuang ke pasar jual ke customer-customernya. Oke. Jadi perputaran barang biar lebih cepat order lagi. Oke. Artinya yang tadi dibilang mempertahankan kepercayaan ke supplier betul. Dan mempertahankan kepercayaan end user. Betul nah, bro. Kalau kita ngomongin kepercayaan kan pasti ada awalnya, ada pertamanya nih. Gimana sih caranya menjual produk Firman pada awalnya, pada mulanya? Mungkin ada sobat Firman yang di rumah yang ingin maksudnya yang berminat juga ingin menjadi partner, mungkin bisa di-share nih. Awalnya sih susah bro ya. Susah ya. Kalau orang belum tahu merek Firman itu sangat susah. Belum jalan merek itu ya. Belum jalan. Tapi kalau orang sudah tahu itu gampang banget bro jualnya. Iya, apalagi sekarang kan kita sudah punya beberapa media juga ya. Di platform digital kayak contohnya di Instagram, di Facebook, di channel YouTube. Channel YouTube pun kita sudah punya 2 channel. Firman Indonesia dan Firman Indonesia TV. Wih, mantap dong bro ya. Pasti harusnya sih kalau untuk sekarang bagi sobat Firman yang ingin bergabung di Firman harusnya lebih mudah lagi ya. Beda dengan zaman dulu ya. Oh iya bro. Itu
kemarin saya berpengalaman juga. Ya, Apa tuh? Asik. Jual FTL 900H traktor mini ya. traktor mini itu dapat dari YouTube loh. Dari YouTube. Dari YouTube. Gimana tuh ceritanya tuh? Dia cerita atau gimana tuh? Jadi gini, dia datang bro. Saya tanya dong, gua tanya dong. Ya. Cari apa pak? Ya. Cari kultivator FTL 900H. Wis, gua bilang gampang banget nih orang kan. Dari mana dia? Gua tanya dong. Iya. Dari mana pak bisa tahu itu? Saya lihat YouTube Firman Indonesia. Oke. 2 orang loh bro hari itu. Hari itu juga 2 orang ya. Per pengalaman gua. Dan itu pun gak nanya produk apa gitu, nyari rekomendasi dulu, gak langsung firman Nggak, pinginnya dia itu. datang langsung sebut ukuran dan tipe. Mungkin kebanyakan yang datang pengen nyari ini dong. Apa merek yang bagus kayak gitu kan? Iya betul. Ya kan kayak gitu kan. Dia datang langsung nyebut merek. Sebut merek dan sebut ukuran. Oke. Dan dia harganya juga sudah tahu bro. Sudah tahu ya. Jadi gampang banget ya ngejual produk firman. Jadi itu kita nggak bro, harus ngejelasin kayak mantep gimana. banget kayak gimana. itu. Gue sih pengennya setiap hari seperti itu. Duduk di toko, datang beli gitu ya. Tapi yang sangat sulit bro, kalau orang sudah bilang mahal. Orang bilang mahal. Ya contoh, Nah. harga FTL 900H berapa sekian? Ya. Gue sebutkan dong harga nominalnya berapa. Ya. Dia bilang mahal. Itu yang sangat sulit bro. Mungkin dia kurang paham dengan merek ini dan pengoperasian seperti ini. Mungkin mereka-mereka itu tuh kurang teredukasi oleh terjaminnya garansi dan spare part mungkin. Ya, betul. Karena kan produk-produk firman itu semuanya telah dijamin ketersediaan spare partnya dan garansinya kan. Jadi misalnya mau butuh spare part itu gampang banget sih. Kan sedangkan Borslepin juga ini kan nyediain spare partnya juga kan. Spare part nyediain. Spare part sediain. Gitu. Jadi nggak usah khawatir lah misalnya beli produk firman. Jadi, pokoknya gini bro, selama beli merek firman Indonesia itu jangan khawatir garansi dan komplainnya. Yap. Ya. Betul. Sangat mudah banget. Ya, jadi menurut gua pribadi ya, gua mencoba objektif sekarang. Mungkin dengan pengalaman gua nih ya, kalau misalnya di luar dari produk firman, gua beli produk-produk yang asal, itu gua udah aja beli, tapi after salesnya nggak tahu. Beda dengan kita. Iya, terkadang Betul, produk customer nggak mikir sampai situ ya, tidak terkadang dia teredukasi cuma ya. lihat murahnya. Iya. Tapi dia nggak lihat dengan 2 sistemnya. Ya. 1, spare partnya ada atau tidak. Spare part. Kedua, gimana kalau ada komplain dan bermasalahnya. Betul. Kadang nggak jelas juga ya kalau misalnya kita mau komplain mau kemana. Kadang toko juga ribet dan akhirnya juga males jual barang itu kan. Betul bro. Iya. Bener sekali, benar. Iya, gue ngerasain sih itu pasti. Oke, bro. Gue pengen ngajuin pertanyaan terakhir. Oke, siap. Ya, Apa tuh? mewakili dari milenial atau penonton yang ada sekarang ini ya. Bro Chaplin, di luar sana banyak sekali yang ingin punya bisnis, ingin punya usaha. Ya, dia kendala tentang modal. Atau gini, dia udah ada usaha, dia pengen membesarkan usahanya, tapi dia terkendala dengan modal. Begitu pula dengan hampir semua orang yang mempunyai bisnis seperti itu ya. Gue pengen tahu dari Bro Chaplin ini sebagai eksekutif muda, apa sih kiat-kiat atau tips menghadapi tantangan seperti itu? Iya bro, jadi gini kiatnya. Contohnya 1, harus bertanggung jawab bro. Oke. Bertanggung jawab dalam arti semua pekerjaan dan orderan itu harus tanggung jawabkan. Oke. Tagihan, SOP, sampai ada penawaran, sampai dan lain-lain. servisnya gitu ya. Itu bertanggung jawab bro. Oke. Kalau tidak bertanggung jawab, bakal jadi nggak usaha itu? Setuju. Iya. Kedua, Ya. kita harus konsisten. Konsisten. Berarti dalam pembayaran. Oke. Sudah dipercaya dengan supplier, Yap. masa nggak konsisten sih? Betul sekali. Nah, kan? Ketiga, Ya. kerja keras bro. Kerja keras. Oke. Jangan putus asa ya, bro. Jangan pernah putus asa. Oke, jangan pernah merasa puas, bro ya. Betul bro. Keempat, jangan lupa berdoa. Cakep. Berdoa. Paling wise nih. Kelima, kejar omset. Kejar omset. Mantap. Ya. Kejar omset bro. Ya. Semakin omset semakin besar, semakin ngeri gitu. Cakep. Gila. Keren. Gokil. Tepuk tangan dulu dong buat Chaplin nih. Oke, kayaknya
Terima kasih buat Coach Chaplin yang sudah datang ke studio Firman Indonesia TV ini. Terima kasih banyak untuk waktunya juga Coach Chaplin. Terima kasih banyak. Sama-sama, Dan bro. kita juga doakan supaya Coach Chaplin tetap sehat selalu, tambah sukses, tambah kaya. Amin. Dan semua cita-citanya segera tercapai. Tentunya bareng dengan Firman dong. Tentunya. Oke, Sobat Firman, itu dia informasi mengenai informatif yang dari Coach Chaplin. Gimana kira-kira Sobat Firman? Sudah terbayangkan mau bisnis seperti apa? Dan gue juga mau ngingetin lagi buat Sobat Firman yang belum tahu mengenai Firman Online Store, kalian bisa cek di www.firmanindonesia.com atau kalian bisa download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Caranya gampang banget, kalian cukup ketik Firman Online Store. Dan terakhir gue juga mau ngingetin lagi buat Sobat Firman, jangan lupa untuk subscribe channel Firman Indonesia TV dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, dan pastinya untuk like, komen, dan share supaya kita semangat memberikan konten-konten yang inspiratif dan inovatif kepada Sobat Firman yang ada di rumah. Oke, jangan lupa. Oke, akhir kata gua Diki dan gua Rizky. Kita pamit. See you on the next video.